Assalamualaikum dan selamat datang di sesi edukasi tentang penyusunan daftar pemilih tambahan dalam pemilihan umum tahun 2024. Pada kesempatan ini, kita akan ulas langkah-langkah utama dalam proses penyusunan daftar pemilih tambahan atau yang lebih dikenal dengan istilah DPTB, agar semua pihak dapat lebih memahami bagaimana proses ini berjalan. Sebagai pembuka, mari kita ketahui terlebih dahulu apa itu DPTB. DPTB adalah daftar pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS, yang karena keadaan tertentu pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat terdaftar dan memberikan suara di TPS lain. Singkatnya, DPTB berisikan pemilih yang telah terdaftar di TPS lain yang karena keadaan tertentu tidak bisa memilih di TPS asalnya, dan untuk dapat menjadi pemilih di TPS tujuannya dapat didaftarkan di DPTB. Langkah pertama dalam proses penyusunan DPTB adalah menentukan kriteria siapa yang memenuhi syarat untuk menjadi pemilih tambahan. Sekarang mari kita lihat beberapa rujukan teknis mengenai penyusunan DPTB ini. Pada Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022, di Pasal 116 sampai dengan Pasal 119 menjelaskan yang diantaranya mengenai apa saja kondisi yang memungkinkan agar pemilih dapat terdaftar di DPTB, dan uraian tentang jenis surat suara apa saja nantinya yang dapat diberikan kepada pemilih. Syarat yang paling utama agar seseorang dapat didaftarkan dalam DPTB secara jelas disebutkan di dalam Pasal 116 ayat 2, yakni merupakan pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih di TPS asal. Sekarang kita lihat, apa saja keadaan tertentu yang dimaksud Pasal 116 ayat 2 tersebut. Pada ayat 3 dijelaskan sebanyak 10 keadaan tertentu sebagai pedoman KPU beserta jajarannya dalam penyusunan DPTB ini. Pertama, menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara. Kedua, menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan dan keluarga yang mendampingi. Ketiga, penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial atau panti rehabilitasi. Selanjutnya, menjalani rehabilitasi narkoba. Kelima, menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan. Yang keenam, tugas belajar atau menempuh pendidikan menengah atau tinggi. Ketujuh, pindah domisili. Kedelapan, tertimpa bencana alam. Kesembilan, bekerja di luar domisilinya. Dan terakhir, keadaan tertentu di luar dari ketentuan di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedikitnya sampai dengan saat ini, ada 4 rujukan teknis yang menjadi pedoman KPU dan jajarannya dalam penyusunan DPTB, yakni Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022, Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023, Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023, dan Surat Dinas KPU Nomor 695 tertanggal 7 Juli 2023. Berbeda dari penyusunan daftar pemilih sebelumnya sejak pelaksanaan coklit sampai dengan penyusunan DPT, di mana kita bisa melihat bahwa jajaran KPU secara aktif mendatangi pemilih, maka dalam penyusunan DPTB ini pemilih yang bersangkutan yang harus lebih aktif untuk melaporkan kepada jajaran KPU agar dapat didaftarkan di DPTB. Sebagaimana diatur di dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022, Pasal 117 menyebutkan bahwa untuk menggunakan hak pilihnya di TPS tujuan, pemilih yang terdaftar dalam DPTB dapat melaporkan kepada PPS, PPK, atau KPU Kabupaten Kota tempat asal atau tempat tujuan paling lambat 7 hari sebelum hari pemungutan suara. Di ayat 2, disebutkan mengenai tata cara pelaporan yang harus dilakukan oleh pemilih yang bersangkutan, yakni dengan cara menunjukkan KTPL atau KK dan melampirkan salinan formulir model A-tanda bukti terdaftar sebagai pemilih dalam DPT di TPS asal. Jadi, ada 2 dokumen yang harus ada berdasarkan PKPU ini, yakni menunjukkan KTP atau KK, dan melampirkan salinan atau fotokopi formulir model A-tanda bukti terdaftar. Berdasarkan keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023, ada 2 cara yang dapat digunakan pemilih dalam melaporkan. Cara pertama, pemilih melapor di daerah asal. Maka PPS, PPK, atau KPU Kabupaten Kota memproses permintaan pindah memilih tersebut. Adapun proses yang akan dilakukan oleh PPS, PPK, atau KPU Kabupaten Kota yaitu: pertama, mengecek data pemilih tersebut pada DPT. Kedua, meneliti kesesuaian identitas KTPL atau KK dengan data dalam DPT di tempat asal.
Selanjutnya, meminta pemilih menunjukkan dokumen pendukung sebagai bukti melakukan pindah memilih. Keempat, mencatat dengan memberikan keterangan pindah memilih pada kolom keterangan DPT, mencoret pemilih yang terdaftar dalam DPT asal dan menerbitkan surat keterangan pindah memilih menggunakan formulir model A surat pindah memilih. Dan terakhir, memastikan pemilih DPTB sudah mendapat nomor TPS dalam satu kelurahan atau desa yang dituju. Selanjutnya pemilih menyampaikan surat pindah memilih yang didapatkan dari daerah asal dan melapor ke daerah tujuan, maka PPS atau PPK atau KPU Kabupaten Kota Daerah memproses permintaan pindah memilih, dengan mengisikan informasi nomor TPS dalam satu kelurahan atau desa yang dituju. Cara kedua, pemilih langsung melapor di daerah tujuan, maka PPS, PPK atau KPU Kabupaten Kota memproses permintaan pindah memilih dengan cara 1. Mengecek data pemilih tersebut pada DPT. 2. Meneliti kesesuaian identitas KTPL atau KK dengan data dalam DPT di tempat asal. 3. Meminta pemilih menunjukkan dokumen pendukung sebagai bukti melakukan pindah memilih. 4. Mencatat ke dalam formulir model A daftar pemilih pindahan dan menerbitkan surat keterangan pindah memilih. 5. Memastikan pemilih DPTB sudah mendapat nomor TPS dalam satu kelurahan atau desa yang dituju. Dan keenam, melakukan rekapitulasi DPTB dengan menggunakan formulir model ARKAP daftar pemilih pindahan. Bahkan di dalam surat Dinas KPU nomor 695 tertanggal 7 Juli 2023, dijelaskan dengan sangat rinci mengenai persyaratan dan tata cara pindah memilih, serta langkah-langkah yang harus dilakukan jajaran KPU dalam menyusun DPTB ini. Itulah tahapan-tahapan utama dalam proses penyusunan DPTB dalam pemilihan umum tahun 2024 yang akan datang. Proses ini penting untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam demokrasi. Terima kasih telah mengikuti sesi kali ini, dan jangan ragu untuk bertanya jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut.